Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca sedikit hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Adhkar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ruwina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah ta'ala inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Kami yang diriwayatkan pada Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahukan, aku kabarkan, aku beritakan ucapan yang paling Allah sukai? Sabda Nabi kepada Abu Dzar, sesungguhnya ucapan yang paling Allah sukai adalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi disampaikan oleh Nabi pada suatu riwayat kepada Abi Dzar. Jadi Rasulullah selalu memberikan ajaran atau zikir yang kira-kira pas untuk siapa dan buat siapa. Bisa jadi sahabat yang satu dikasihnya beda dengan sahabat yang lain. Dalam hal ini Abu Dzar meriwayatkan beliau dibilang diajarin sama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul kalamnya, afdhalul dzikrinya subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Subhanallah wa bihamdi selalu yang kita baca di setiap tahlil kita baca. Jadi sangat sunnah sekali untuk membaca subhanallah. Hadisnya hadisnya umum, kapanpun boleh mengucapkan subhanallah. Ya mungkin nggak di dalam toilet, di dalam kampus gitu. Tetap ada adab-adabnya zikir. Subhanallah diajarin sama Rasulullah. Berikutnya wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling baik, yang paling berfadilah, yang paling utama ya Rasulullah? Qala mastafallahu li malaikati aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi. Apa yang Allah pilihkan bagi malaikatnya, bagi hamba-hambanya, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi. Ada dua hadis sudah yang meriwayatkan, banyak hadisnya setelah ini yang meriwayatkan subhanallah wa bihamdi. Jadi kita tadi udah berapa tuh Pak De baca subhanallah wa bihamdinya, udah banyak. Kenapa? Karena dalam hadis berikutnya ada fadilahnya. Walana fi sahih Muslim an Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Dari diriwayatkan pada sahih Muslim dari Abi Malik al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Suci, kesucian yaitu daripada iman. An-nazafatu minal iman juga masyhur kata-katanya, tapi itu quotes aja, bukan dari Nabi. Ini yang dari Nabi, at-tahuru syatrun minal iman, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah memenuhi mizan. Nanti kita salah satu yang akan kita lewati itu
mizan, timbangan. Kita masih di alam dunia, masih harus melewati alam barzakh. Nanti kita juga akan melewati yang namanya mizan, timbangan amal ibadah kita, beratan mana yang baik atau yang buruk itu. Nah, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Apa alhamdulillah yang begitu saja? Tentu tidak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak kita nikmat. Nikmat yang paling utama nikmat apa, Pak? Nikmat apa, Pak? Nikmat Islam, terus nikmat iman, terus nikmat panjang umur. Masih ingat gak hadis Nabi yang Nabi didatengin malaikat Jibril dalam rupanya anak muda yang enggak kelihatan dari mana-mana, enggak kelihatan dari safar, yang disebutin 3, Pak. Iman, Islam, ihsan. Ini harusnya 3 kaki tripod yang harus saling menopang satu persatu, ya. Jadi jangan ditinggalin nih, harusnya ini kita cari bersama nih ilmunya nih. Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. 3 kaki utama dalam beragama yaitu tuh nikmat iman, nikmat Islam. Kadang kita lupa atau emang kita belum dapat yang namanya nikmat ihsan. Ihsan itu kesadaran setinggi-tingginya bahwa kita bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kesadaran setinggi-tingginya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu. Jadi kesadaran bahwa kita ini menyembah Allah dan Allah melihat dan menyaksikan kita. Jadi iman, Islam udah kita laksanain ini. Nah, mungkin belum banyak yang bahas tentang ihsan, cari ilmu ihsan. Jadi alhamdulillah kalau diucapin cuma dengan iman, ya mizannya segitu. Alhamdulillah diucapkan dengan Islam, ya paling mohon maaf, orang yang bermaksiat di jalan-jalan juga kadang-kadang suka mengucap alhamdulillah. Mohon maaf, sambil mabuk juga kadang dia suka alhamdulillah. Mohon maaf, lagi judi juga kadang-kadang suka alhamdulillah. Lagi zina juga mengucap alhamdulillah. Apa begitu? Nah, ini jadi harus dibarengin juga dengan kesadaran bertuhan yang sangat tinggi dalam ihsan itu. Alhamdulillahnya nggak cuma sekedar di mulut, tapi di kolbu. Di kolbu kalau mengucap alhamdulillah, benar itu alhamdulillahnya memenuhi mizan. Udah, timbangan kita berat, timbangan kebaikan kita berat, insyaallah lolos dan selamat di mizan. Lanjut. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu mengisi seluruh ruang antara langit dan bumi. Makanya mizannya jadi berat. Kenapa? Karena subhanallah walhamdulillah itu udah memenuhi ruang-ruang di setiap pojok-pojok langit dan bumi. Ma baina samawati wal ardh, ucapan subhanallah dan alhamdulillah tentu bukan cuma yang diucapkan dengan berdasarkan iman dan Islam aja, tapi ihsan juga kebersadaran yang tinggi dalam bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis tentang subhanallah alhamdulillah. Satu lagi nih ya, tangguh kita sampaikan. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Samurah bin Jundub qala, dan diriwayatkan pada Sahih Muslim pula dari Samurah bin Jundub atau bin Jundab qala, ia berkata
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah taala arba'atun. Ucapan yang paling disukai Allah taala itu 4. Kalau tadi cuma subhanallah doang yang disebut, dalam hadis yang lain disebut ada 4. Jadi antara satu dan yang lainnya, setiap kalam itu, setiap ucapan itu, setiap zikir itu mempunyai keistimewaannya masing-masing. Ya, mungkin Pak Amar cocoknya pakai subhanallah. Nanti dia zikirnya dengannya subhanallah aja. Gitu. Mungkin Pak Febri namanya alhamdulillah, dia zikirnya kayaknya alhamdulillah, ya senang banget kalau zikirnya alhamdulillah. Gitu. Apa tuh 4 itu tuh? Arba'un, 4. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalam yang disukai, paling disukai Allah. La yadurruka bi ayyihinna badatta. Enggak mengapa engkau mulai dari kalimat yang mana aja. Boleh dari Allahu Akbar dulu, boleh dari Subhanallah dulu, diputar-putar, dibalik-balik, yang mana aja mau mulai duluan enggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ulama ngajarin yang namanya sholat tasbih. Dulu saya di pondok setiap hampir malam apa itu sholat tasbih. Sholat tasbih itu bacanya ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi habis Al-Fatihah baca surat, baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau di sini belum ada sholat tasbih, minta ajarin sama Ustaz Faisal. Insyaallah diajarin itu sholat tasbih. Kalau kata guru-guru mah paling enggak sholat tasbih sekali seumur hidup. Sholat tasbih. Nah ini yang dibaca di sholat tasbih. Ahabbul kalamilallah, ucapan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan untuk melakukan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu yang pernah kita pelajari, yang pernah kita tahu. Tentunya bukan cuma dengan kalam, tentunya bukan cuma dengan lisan, bukan cuma di bibir saja, tapi kita ucapkan itu dengan qalbu, rasa kesadaran yang tinggi dalam Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jadi nikmat bilang alhamdulillah, rasanya jadi enak bilang subhanallah, rasanya la ilaha illallah sampai ratusan kali pun enggak capek. Kalau kita kan biasanya ya masa namanya kita sama-sama masih belajar, la ilaha illallahnya cuma sebentar, subhanallah cuma 11 gitu. Tapi kalau misalnya udah nyanti, kalau bisa kita terus berkembang, yang namanya rasa berzikir itu bisa terus tumbuh, sehingga sholatnya tumbuh, nggak cuma gerak badan dan gerak bibir saja, tapi benar-benar kita merasakan kenikmatannya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.